Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin. Kami dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang teori graf. Untuk lebih selanjutnya, simak video berikut ini. Baik, kita masuk di pokok pembahasan. Yang pertama, sejarah teori graf. Yang kedua, pemahaman teori graf. Dan yang ketiga, definisi teori graf. Dan keempat, jenis-jenis graf. Yang kelima, sifat graf. Keenam, manfaat dan kegunaan. 7, soal dan jawaban. Dan yang ke-8, referensi. Baik, kita masuk di tahap sejarah teori graf. Teori graf pertama kali ditulis pada tahun 1736. Ia menggunakan teori graf untuk menyelesaikan masalah jembatan Königsberg, sekarang bernama Kaliningrad. Terdapat juga foto seorang Leonhard Euler, dan terdapat juga tanggal lahir dan tanggal wafat beliau. Pada tahun 1736 ada satu jembatan Königsberg. Apa itu? Jembatan adalah seperti ini. Ada titik di sini yang menyatakan inilah sebuah daratan. Terus ada jembatan ini titiknya A, B, C, D. Antara titik ini dihubungkan oleh jembatan karena antara titik itu dilalui oleh sungai. Satu kali dengan cepat kembali ke titik semula. Untuk kasus misalnya dari B, A, C, D sehingga kembali ke titik awal. Jika mungkin apa tidak? Pada kasus ini tidak mungkin. Baik, pemahaman teori graf. Teori graf adalah representasi suatu permasalahan menggunakan sekumpulan lingkaran, simpul atau node yang dimungkinkan untuk terhubungkan dengan sekumpulan garis, sisi, dan edge. Dalam teori graf, lingkaran tersebut disebut sebagai simpul atau node, sedangkan garis-garis yang menghubungkan lingkaran-lingkaran yang ada umumnya disebut sisi leadges. Coba perhatikan gambar kedua ini. Pada gambar sebelah kiri terdapat 6 buah lingkaran. Lingkaran-lingkaran tersebut dalam graf simpul, sedangkan garis-garis yang menghubungkan setiap lingkaran-lingkaran dinamakan sisi. Begitu juga kita lihat gambar sebelah kanan. Ada sekumpulan huruf atau titik dari A, B, C, D, E. Titik-titik itu pada dasarnya menyimbolkan suatu lingkaran. Titik-titik itu dalam teori graf disebut simpul, sedangkan garis-garis yang menghubungkan titik adalah sisi. Selanjutnya kita masuk di definisi graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Penulisan graf G sama dengan V E memiliki makna bahwa graf G terdiri atas V sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertices sama dengan V1, V2, dan selanjutnya Vn. E sama dengan himpunan sisi edges yang menghubungkan sepasang simpul sama dengan E1, E2 sampai En. Contoh graf dari masalah jembatan Königsberg dapat disajikan sebagai berikut. Misalkan graf tersebut adalah G dalam kurung V, E dengan V sama dengan A, B, C, D. E sama dengan A, C, AC, AB, AB, BD, AD, CD sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6 sampai E7. Sisi ganda dan loop. Pada graf tersebut,
sisi E1 sama dengan AC dan sisi E2 sama dengan AC dinamakan sisi ganda, multiplex edges atau parallel edges karena di kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul A dan simpul C. Begitupun dengan sisi E3 dan sisi E4. Sementara itu pada graf di atas tidak terdapat gelang atau loop, yaitu sisi berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Dari definisi graf, himpunan sisi E memungkinkan berupa himpunan kosong. Jika graf tersebut mempunyai himpunan sisi yang merupakan himpunan kosong, maka graf tersebut dinamakan graf kosong. Dalam kurun null graph atau empty graph. Contoh graf kosong dengan 3 simpul graf N3 seperti gambar di bawah ini. F1, F2, F3. Selanjutnya jenis-jenis graf. Jenis graf tak berarah perlu diketahui adalah pertama, graf sederhana atau simple graph. Graf sederhana merupakan graf tak berarah yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Contohnya seperti gambar di bawah ini, PQRS. Kedua, graf ganda atau multigraph. Graf ganda merupakan graf tak berarah yang tidak mengandung gelang atau loop. Contohnya seperti bawah ini. Graf 3, graf semu, PCOD graph. Graf semu merupakan graf yang boleh mengandung gelang atau loop. Contohnya seperti ini. Jenis-jenis graf kedua. Jenis graf berarah yang berarti diketahui adalah pertama, graf berarah atau directed graph. Graf berarah merupakan graf yang setiap sisinya mempunyai arah dan tidak mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua buah simpul tak mempunyai sisi ganda. Contohnya graf ganda berarah. Graf ganda berarah merupakan graf berarah yang membolehkan adanya sisi ganda pada graf tersebut, boleh mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua buah simpul. Suatu graf yang dinamakan berarah berarti pasti memiliki sisi yang berwujud suatu tanda panah di mana ada titik awalnya dan ada titik akhirnya. Sedangkan pada graf tak berarah, sisi dituliskan menggunakan garis biasa saja tanpa keberadaan tanda panah. Berikutnya jenis-jenis graf ketiga. Resume jenis-jenis graf. Berikut ini disebutkan resume jenis-jenis graf. Jadi berdasarkan yang kita sudah bahas sampai saat ini, kenapa 5 buah graf, yaitu graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, graf ganda berarah. Untuk kelima buah graf ini karakteristiknya ditentukan oleh 3 buah parameter, yaitu bagaimana sisinya. Apakah sisi ganda diperbolehkan atau sisi gelang diperbolehkan. Jadi kalau kamu perhatikan tabel ini, apabila terdapat suatu graf tidak berarah yang tidak memiliki sisi ganda tapi memiliki sisi gelang, termasuk ke dalam kategori graf semu. Kenapa? Karena dalam graf tersebut terdapat sisi gelang. Jadi suatu graf dikatakan sebagai graf semu apabila graf tersebut boleh memiliki sisi gelang, walaupun graf tidak memiliki sisi ganda. Selanjutnya sifat-sifat teori graf. Di sini ada teorema, kedua Eulerian, ketiga planaritas, keempat Hamiltonian, 5 hipohamiltonian. Selanjutnya kegunaan dan manfaat dalam jurusan teknik informatika. Kegunaannya untuk merepresentasikan objek-objek distrik dan hubungan antara objek-objek dan representasi visual dari graf dengan objek yang dinyatakan sebagai nokta, bulatan, atau titik.
Manfaat dari mempelajari graf merupakan menjadi salah satu kunci penting dalam keberhasilan penyelesaian sebagai aplikasi masalah yang ada di dunia nyata. Di sini ada soal dan jawaban. Nomor 1, untuk setiap graf berikut ditentukan A. himpunan titiknya, B. himpunan sisinya. Dan di sebelah kanan ada gambarnya G1, G2, dan G3. Jawaban untuk bagian A, himpunan titik graf GG kita notasikan dengan FG. Huruf P diambil dari kata vertex. Dari gambar masing-masing graf telah diberikan nama G1, G2, dan G3. Untuk itu dapat kita tuliskan F dalam kurung G1 sama dengan dalam kurung A, B, C, D, FG sama dengan dalam kurung A, B, C, D. FG2 sama dengan P. Ulang aja coba. Di nanti. P dalam kurung G2 sama dengan dalam kurung U, F, B, Z, Y. V dalam kurung G3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6. Jawaban B, himpunan sisi graf G kita notasikan dengan EG. Huruf E diambil dari kata edge. Dari gambar masing-masing graf telah diberi nama G1, G2, G3. Untuk itu kita dapat tuliskan E dalam kurung G1 sama dengan AB, AC, BC, AD, BD, CD. E dalam kurung G2 sama dengan XY, XW, XU, VY, UW, UY, VU, VU, E dalam kurung G3 sama dengan dalam kurung 12, 23, 24, 25, 26, 45, 46, dan seterusnya. Di sini ada referensi, ada dua yang di teknik informatika. Pertama, Marhadiasa Kusuma Wardana 2019, judul aplikasi teori graf pada analisis jejaring sosial, program studi teknik informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB Bandung. Di sini ada abstraknya. Pada makalah struktur distrik ini saya akan mengulas aplikasi teori graf terhadap salah satu ilmu sosiologi, yaitu analisis jejaring sosial. Di sini saya akan membahas teknik-teknik perhitungan pada mode graf seperti sentralitas dan derajat, dan bagaimana nilai-nilai tersebut digunakan dalam analisis jejaring sosial dan dapat memecahkan berbagai masalah sosiologi dalam suatu jejaring sosial. Selain itu, saya juga akan menjabarkan terminologi dalam analisis jejaring sosial yang ternyata hampir sama dengan teori graf. Kedua, Sulindawati Trinanda Syahputra 2015. Judulnya Pendistribusian Barang Farmasi Menggunakan Algoritma Dijkstra. Studi kasus PT Air Mas Chemical. Program Studi Teknik Informatika STMIK Pelita Nusantara Medan. Di sini ada abstraknya. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari algoritma Dijkstra dan algoritma
Prim di dalam pencarian jalur terpendek pendistribusian barang yang dilakukan oleh CV Airmas Chemical. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat membantu instansi tempat saya melakukan penelitian ini dalam kegiatan operasionalnya, terutama di dalam penyaluran barang. Algoritma Dijkstra dan algoritma Prim dapat mengidentifikasi setiap jalur yang dilewati dan dikomparasi antara kedua algoritma tersebut sehingga dapat terlihat dari jalur penyaluran barang terpendek sebelum dilakukan analisis menggunakan algoritma tersebut. Data awal pendistribusian barang diolah tersebut dahulu dengan tools bantuan yaitu Google Maps dan WPF Graph. Google Maps berfungsi sebagai penentu jarak dan arah dari objek distribusi barang, sedangkan WPF Graph berfungsi untuk mentransformasi data Google Maps menjadi jalur-jalur distribusi barang dan implementator algoritma Dijkstra dan algoritma Prim. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.